Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel seperti biasa, mau sharing berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya, selalu bahagia, dan jangan lupa selalu bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, di video kali ini, seperti biasa saya mau sharing berbagi cerita ketika kita sudah mengamalkan sholawat, terus apa yang kita harus kerjakan? Ya, intinya saya berbagi cerita apa yang sudah saya alami ya. Kalau sudah memperbanyak sholawat, terus apakah kita harus setiap hari menunggu keajaiban itu datang? Nah, kalau menurut saya begini ya teman-teman. Kalau kita gitu ya sudah terjun, sudah mengenal, pengen berikhtiar langit dengan wasilah memperbanyak sholawat, yang harus kita fokuskan itu adalah mengamalkan sholawatnya. Dan kita mau istiqomah, mau riadoh, mau baca berapa, kita minimal kita punya target. Kita mampunya berapa saat ini. Dan sebenarnya sih bagus juga ya kalau kita memasakkan kehendak. Karena kalau pengen keajaibannya cepat datang, pengen lebih besar keberkahannya, ya perbanyak sholawatnya juga harus diperbanyak gitu. Dan targetnya juga harus besar. Di luar kemampuan itu lebih bagus, tapi alangkah baiknya nih buat teman-teman yang mungkin baru mengamalkan sholawat, sesuai kemampuan kita aja dulu, sesuai waktu kita, rileksnya kita mengamalkan sholawat sampai mana gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan sholawat 10.000 misalkan hari ini, tapi hari esoknya kita 1.000, kadang enggak gitu. Nah, alangkah bagusnya kita konsistenkan dulu hari demi hari, entah itu dari 100 kali mungkin ya, atau 1.000 kali lah gitu ya. Minimal 1.000 kali satu hari kita niatkan, kita istimewakan waktu. Karena kalau kita tidak mengistimewakan waktu, sama saja kita tidak bersungguh-sungguh mau berikhtiar langit membaca sholawat gitu teman-teman. Jadi kita seolah-olah kita asal-asalan mengamalkan sholawatnya. Walaupun kita asal-asalan membaca sholawat, tetap Allah limpahkan pahalanya dan keberkahannya. Tapi karena kita di sini punya hajat dan punya keinginan, ingin Allah kabulkan, ingin Allah bantu kesulitan kita jadi sebuah kemudahan, dan Allah angkat kesulitan kita jadi sebuah berkelimpahan. Maka dari itu kita harus punya waktu, eh, punya waktu untuk mengistimewakan membaca sholawat tersebut teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengamalkan sholawat, alangkah baiknya kita jangan menunggu-nunggu kapan keajaiban itu datang. Karena yang saya khawatirkan, berbagi cerita juga ya, berbagi yang sudah saya alami, ketika kita punya hajat, punya keinginan, terus yang membaca sholawat, ketika keinginan keajaiban itu belum datang, belum ada, ataupun Allah belum kabulkan, nanti ujung-ujungnya kita nggak semangat lagi membaca sholawat. Nah, justru yang saya harapkan itu adalah yang terbaik menurut Allah gitu. Walaupun tidak sesuai apa yang saya inginkan juga tidak apa-apa. Nah, jadi fokus aja melakukan sholawat sehingga kita lupa hajat apa yang ingin saya gapai. Terus punya cita-cita apa dan impian apa, sehingga saya melakukan sholawat. Jadi saking memperbanyak sholawatnya, saking fokusnya kita baca sholawat hari demi hari, entah itu mau dikabulkan atau tidak, apa yang kita inginkan, saya konsistenkan aja baca sholawat. Dan ternyata keberkahannya itu datangnya tanpa kita kira-kira datangnya gitu teman-teman. Jadi walaupun ya ketika kita sudah berikhtiar langit, yang namanya keajaiban itu kadang ya datang gitu ya, ada bantuan, ada pertolongan, ada jalan gitu ya. Kalau kita lagi di dalam kesulitan.
Terus ada juga ya ada enggak dikabulkan juga gitu ya. Tapi digantikan mungkin dengan yang lain. Jadi pada intinya kalau sudah berikhtiar langit istiqomah membaca sholawat itu tidak semata-mata kita baca sholawat besoknya langsung diberikan keajaiban, nggak gitu juga teman-teman. Yang mengabulkan baik lagi Allah gitu ya. Allah yang memberikan keajaiban itu datang, kemudahan, pertolongan. Kita wasilah kita membaca sholawat itu agar doa kita didorong dan diiringi dengan Rasulullah gitu. Doa-doa kita, hajat-hajat kita, kehidupan kita. Kita seolah-olah kita dituntun, kita dilindungi kalau kita sudah sering membaca sholawat. Saya berbagi cerita ya, ketika saya lagi bermain bersama teman-teman gitu ya, di luar rumah. Terus sempat saya berpikir ada orang rumah nelpon, suruh pulang. Tapi karena saya masih nanggung, ya sudahlah, karena saya risih di telepon terus sehingga saya pulang. Nah, setelah saya pulang, beberapa jam kemudian di tempat kejadian itu ada hal yang tidak dienakan gitu. Nah, pertolongan Allah itu awalnya saya mau pelajari di situ. Awalnya saya nggak enak ya, saya disuruh pulang. Walaupun masih enjoy-enjoynya gitu ya. Lagi silaturahmi sama teman-teman di luar rumah. Tapi ternyata Allah melindungi hambanya ya, apalagi yang sering mengamalkan sholawat sampai segitunya gitu, tanpa kita duga-duga. Begitupun Allah mau mengabulkan semua hajat-hajat kita yang kita inginkan. Terkadang Allah mengabulkan sesuai kebutuhan kita gitu teman-teman. Misalkan kita nggak tahu ya besok kita kebutuhan kita apa, tapi tak tahunya Allah sudah siapkan. Nah, tapi buat teman-teman nih biar semangat mengamalkan sholawat, dari hal kecil-kecil dulu aja, selain memperbaiki kehidupan untuk lebih baik, dengan melakukan apa yang kita bisa. Jadi jangan terlalu memaksakan juga agar kitanya fokus dan nanti kedepannya kita bisa menambah amalannya ataupun kebaikannya ataupun menanam hal-hal yang lain lah gitu. Kita ambil contoh, pernah nggak menurut kalian ketika kalian berpikiran kayaknya enak nih makan sama ini ataupun pulang kerja kayaknya enak nih makan bakso atau gimana gitu. Walaupun saya tidak tahu ya nanti di rumah mau makan sama apa ataupun bagaimana gitu. Selepas kita pulang, tak taunya di rumah sudah ada bakso, sudah ada makanan yang kita inginkan. Sekilas pikiran kita yang kita tidak bicarakan tapi hanya yang kita pikirkan, kita selaraskan keinginan kita dalam hati kita. Tak taunya pas pulang tanpa kita ngomong dulu ke orang rumah, makanan itu ada di depan rumah kita ataupun saat kita mau makan. Nah, ternyata keajaiban itu bisa kita ciptakan selain kita membaca sholawat, kita juga menyelaraskan hati dan pikiran kita teman-teman. Begitupun kita bertuhan ke Allah, yakin-yakinnya ke Allah, kita menjalankan segala perintahnya, tapi kita nggak yakin Allah yang akan merubah hidup kita untuk lebih baik. Kita nggak percaya, kurang yakin ke Allah bahwa Allah yang akan membantu kita. Percuma juga teman-teman, percuma juga kita memperbanyak sholawat juga kalau nggak ada rasa keyakinan. Dan tentunya orang-orang yang mungkin sudah mau berikhtiar langit ataupun di jalur langit ikhtiarnya, karena orang itu sudah ngerasa tidak mampu lagi melakukan sesuatu di dalam kesulitannya. Karena apa?
karena Allah itu benar-benar orang ini agar menjadi orang baik dan ingat kepada Allah. Dengan caranya kita dipersulit, kita diberikan masalah, gak ada selesai, gak ada penyelesaiannya, hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga saya harus balik lagi ke Allah. Dan hanya Allah yang bisa bantu kita. Dan hanya Allah, kita nggak mampu, kita nggak kuat, kita nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Dan ketika kita lagi di bawah, lagi di dalam hinaan, di dalam eh, apa kurang baiklah penilaian dari orang lain, ya seperti itulah hina kita di hadapan Allah saat ini. Jadi terima saja, terima, ikhlas, ridho, agar agar Allah turunkan ampunan kita. Dan setelah Allah menurunkan ampunan kita, maka akan datanglah sebuah keberkahan, kemudahan, keselamatan, berkelimpahan rezeki. Saya yakin, dan saya seyakin-yakinnya. Dan tentunya teman-teman, saya bercerita seperti ini bukan semata-mata saya sudah punya kemampuan lebih, sama saya tidak bisa apa-apa, dan masih banyak kekurangan, dan masih punya impian yang saya pengen menggapai hajat-hajat itu. Sehingga saya ingin fokuskan mengamalkan sholawat. Karena saya ngerasa sudah tidak ada jalan lagi selain mendekat kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan saya yakin Allah bisa menyelesaikan semua kesulitan saya saat ini. Jadi begitu teman-teman. Jadi jangan pernah bosan-bosan kita melakukan sholawat, semangat terus buat kalian yang sama satu misi pola pikirnya, ingin berikhtiar langit baca sholawat, menggapai semua impian, menggapai semua hajat, menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Salam silaturahmi dan mohon maaf sekiranya kata yang salah. Next di video berikutnya saya akan sharing kembali, dan buat teman-teman agar saya tambah semangat lagi, yuk kalian dari kota mana, dan salam silaturahmi dari saya. Semoga lain waktu kita bisa bertemu sama kalian atau bisa sharing bareng-bareng, entah itu lewat apalah ya dengan medianya. Dan yuk kita satukan, kita kita bicarakan, saling tukar pikiran, saling berbagi cerita hal kebaikan, agar agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menyampaikan hal kebaikan ke teman kita yang lagi kesusahan, teman kita yang lagi terpuruk, dan teman kita jadi tambah semangat dengan adanya kita menceritakan hal kebaikan. Saya yakin, saya insya Allah akan membantu kesulitan kita. Dan tentunya teman kita mendapatkan keberkahan, tambah semangat lagi menjalani hidupnya, dan kita pun insya Allah kesulitan kita Allah akan bantu. Jadi begitu teman-teman. Paling itu ya, saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.